Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rumawan dengan NIM D2A01908. Saya akan mempresentasikan tugas terstruktur bioreproduksi yang berjudul tentang anatomi dan fisiologi organa genitalia femina unggas. Mari kita saksikan presentasi. Anatomi dan fisiologi organa genitalia femina unggas oleh Andi Rumawan D2A01908. Pendahuluan. Unggas merupakan hewan yang termasuk di dalam kelas Aves yang telah didomestikasi, sehingga perkembangan biakan serta cara hidup unggas saat ini telah diatur oleh manusia agar memberikan nilai ekonomi dalam bentuk barang dan jasa. Sebagai sumber protein hewani asal ternak, unggas juga berperan sebagai penghasil daging dan telur yang merupakan sumber pangan bagi manusia. Termasuk kelompok unggas antara lain ayam yang menghasilkan telur dan berdaging, ayam kampung, itik, kalkun, burung puyuh, burung merpati, dan angsa yang sekarang sudah diusahakan secara komersial. Pengamatan anatomi dan fisiologi unggas dilakukan dengan tujuan mengetahui anatomi fisiologi unggas yang meliputi pernapasan, pencernaan, reproduksi, dan urinari. Sistem reproduksi yang sangat perlu ditekankan dalam pembahasan adalah sistem reproduksi unggas betina. Umumnya, unggas bereproduksi secara ovovivipar, dan organ reproduksi betina unggas terdiri dari dua macam, yaitu organ primer dan sekunder. Tujuan dari artikel ini adalah mengetahui fungsi anatomi organa genitalia femina unggas. Kedua, mengetahui fungsi fisiologi organa genitalia femina unggas. Yang ketiga, mengetahui hormon yang bekerja dalam unggas betina. Manfaat sendiri dari penelitian ini adalah dapat mengetahui fungsi anatomi organ reproduksi unggas betina. Yang kedua, dapat mengetahui fungsi fisiologi organ reproduksi unggas betina. Yang ketiga, dapat mengetahui hormon yang bekerja pada unggas betina. Dari pembahasan yang saya dapat yaitu, unggas merupakan hewan yang termasuk di dalam kelas Aves yang telah didomestikasi. Perkembangbiakan secara hidup unggas saat ini telah diatur oleh manusia agar memberikan nilai ekonomis dalam bentuk barang dan jasa. Sebagai sumber protein hewani asal ternak, unggas juga berperan sebagai penghasil daging dan telur yang merupakan sumber pangan bagi manusia. Termasuk kelompok unggas antara ayam petelur, ayam kampung, itik, kalkun, burung puyuh, merpati, dan angsa yang sekarang sudah diusahakan secara komersial. Organ reproduksi terdiri dari ovarium dan alat reproduksi sekunder yang meliputi infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Infundibulum merupakan tempat untuk menangkap kuning telur atau yolk yang telah mengalami ovulasi. Magnum mensekresikan albumen atau putih telur. Isthmus yang mensekresikan membangkang tebal atau kerabang. Uterus mensekresikan cangkang, dan vagina tempat di mana telur untuk sementara ditahan dan dikeluarkan bila tercapai bentuk sempurna. Pakan yang diberikan pada ayam petelur harus sesuai dengan nutrien yang dibutuhkan, seperti dedak atau cangkang telur maupun yang lain. Yang selanjutnya adalah organ reproduksi betina unggas. Ya, kita ketahui bahwa ovarium pada unggas dinamakan folikel. Bentuk ovarium seperti buah anggur yang terletak pada rongga perut yang berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Besar ovarium pada saat ayam menetas 0,3 gram,
kemudian mencapai panjang 1,5 cm pada ayam betina umur 12 minggu dan mempunyai berat 60 gram pada 3 minggu sebelum dewasa kelamin. Yang menurut penelitian Yuwanta 2004. Ovarium ayam betina biasanya terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang, berwarna kuning besar, dan sejumlah besar folikel putih kecil yang menunjukkan sebagai kuning telur yang belum dewasa, menurut penelitian sebelumnya yaitu Suprijatna 2005. Yang kedua, oviduct. Oviduct merupakan sebuah pipa yang panjang di mana yol lewat dan bagian telur lainnya disekresikan. Secara normal ukuran kecil, diameter relatif kecil, tetapi menjelang ovulasi pertama, ukuran dan ketebalan di dindingnya bertambah besar. Oviduct pada ayam identik dengan rahim atau uterus pada mamalia. Rahim pada mamalia merupakan tempat perkembangan embrio, sedangkan oviduct pada ayam merupakan tempat pembentukan telur. Oviduct juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara menurut Hartanto 2010. Dinding oviduct selanjutnya tersusun atas musculus dan epitelium yang bersifat glandular yang memberi sekresi yang kelak membungkus telur, yaitu albumen sebagai putih telur, membran tipis di sebelah luar albumen, dan cangkang yang berbahan zat kapur yang dibuat oleh kelenjar di sebelah kaudal, menurut Jasin 1984. Yang kedua, fertilasi. Fertilasi merupakan suatu proses penyatuan atau fungsi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina, untuk membentuk satu sel yang disebut zigot. Secara embriologik, fertilisasi merupakan pengaktifan sel ovum oleh sperma, dan secara genetik merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas penjantan ke ovum, menurut Toeliher 1985. Hanya beberapa lusin sel sperma yang dapat mendekati ovum dan hanya beberapa sperma yang bisa masuk ke dalam zona pelusida, yang akhirnya hanya satu buah sperma yang bisa membuahi ovum, menurut Nalbandov 1990. Begitu pula pada unggas, setelah terjadi perkawinan, sperma akan mencapai ovulibulum dan akan menembus membran petilina ovum untuk bertemu sel benih betina, sehingga terbentuk calon embrio. Telur yang dibuahi disebut telur fertil, dan telur yang tidak dibuahi disebut telur infertil atau telur konsumsi. Kemudian adalah irama bertelur dari ayam. Irama bertelur suatu proses yang melibatkan sistem hormon dan sistem saraf karena adanya variasi panjang siang dan malam untuk mempengaruhi ovulasi peneluran. Lama penyinaran tertentu akan mempengaruhi sistem saraf sehingga mengakibatkan pelepasan hormon untuk merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi merupakan suatu proses yang penting untuk suatu produksi telur. Manajemen pengaturan cahaya sangat mempengaruhi proses integrasi dalam produksi telur. Pengaturan pemberian cahaya dapat manajemen ayam telur dengan waktu 12-14 jam dalam satu hari berbagai menjadi waktu gelap dan waktu terang, mengingat ayam mempunyai sifat sangat sensitif terhadap waktu penyinaran. Waktu penyinaran ini mempengaruhi sifat mengeram, dewasa kelamin, periode bertelur, produksi telur, dan tingkat laku sosial perkawinan. Yang kedua adalah pengaruh hormon terhadap penularan, yaitu ada hormon PSH berpengaruh terhadap perkembangan folikel pada ovarium sehingga mempunyai ukuran yang tertentu. Pada saat perkembangan ovum, PSH merupakan sang ovarium untuk mensekresikan estrogen yang akan mempengaruhi perkembangan pematangan oviduct untuk dapat mensekresikan kalsium, protein, lemak, vitamin, dan substansi lain dari dalam darah untuk membentukkan komponen telur. Yang kelima adalah siklus irama bertelur.
ayam bertelur, irama bertelur yaitu bertelur satu lebih dari berurutan, kemudian diikuti 1 hari istirahat. Ayam bisa bertelur 5 butir atau lebih dari 1 irama bertelur atau disebut luk. Ovulasi biasanya terjadi pada siang hari, terutama pada jam-jam pagi dan jarang terjadi setelah jam 15.00. Telur setelah ovulasi sekitar 3-5 jam berada di magnum untuk mendapatkan selubung albumin. Kemudian adalah hormon. Hormon sendiri merupakan adalah suatu zat kimia organik yang dihasilkan dalam sel atau kumpulan sel hormon dan sehat. Disekresikan langsung ke dalam darah, dibawa ke tempat pada suatu jarak di mana hormon tersebut bekerja. Diproduksi dalam jumlah sedikit tapi memiliki pengaruh besar yang berfungsi untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan fungsi-fungsi alat tubuh. Hormon mengatur perkembangan organ yang terjadi reproduksi. Yang kedua, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pada vertebrata terletak di dasar otak, meliputi bagian optik, cisma, tuber, cinerum, mammillary body. Kemudian adalah pars nervosa. Hipotalamus telah diketahui menerima informasi dari indera yang membagi-bagikan serta menyalurkan ke alat-alat yang berkepentingan. Proses ini bekerja secara otonom, tetapi besar kecilnya cepat lambatnya menyalurkan tergantung sifat genetik dari individu. Kemudian ada FSH dan LH. FSH atau hormon LH dikenal juga sebagai hormon gonadotropin karena keduanya merangsang pertumbuhan dan perkembangan gonal. Merupakan hormon glikoprotein di mana kandungan karbohidrat FSH lebih banyak daripada LH. Rantai karbohidrat terdiri dari monosakarida yaitu monosakalatosa, fruktosa atau sialat dan N-asetilglucosamine. FSH merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Yang kemudian adalah LTH. Merupakan hormon protein mengandung 1198 asam amino. LTH merangsang pertumbuhan kelenjar susu pada mamalia termasuk tikus, kelinci, dan marmut. Estrogen dihasilkan oleh ovarium. Estrogen diperlukan untuk manifesta fisiologik dari estrum mempengaruhi pertumbuhan dari endometrium uterus. Kemudian kesimpulan reproduksi merupakan pembentukan individu baru dari individu yang telah ada dan merupakan ciri khas dari semua organisme hidup. Organ reproduksi pada organ genitalia femina unggas dibagi menjadi 2 yaitu organ primer dan organ sekunder. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.